Next, yang keempat yaitu teman-teman, yang keempat yaitu kontur jalanan. Jalanan yang berbelok-belok dan menanjak membuat kita sering melakukan akselerasi. Dikarenakan jalanan berbelok-belok dengan alasan keselamatan, maka pengendara mengurangi kecepatan dengan melakukan pengereman ya. Melakukan pengereman dan menurunkan alias downshift gigi transmisi. Semakin tajam dan patah tikungannya, maka semakin pelan laju kendaraan. Sejatinya seperti itu. Memacu mobil dari kondisi pelan hingga melaju cepat kembali diperlukan injakan gas. Seperti penjelasan saya tadi ya, penjelasan yang sebelumnya pada faktor yang nomor 3, bahwa berakselerasi membutuhkan asupan bahan bakar lebih banyak. Belum lagi kondisi jalanan rusak, berlumpur, tidak rata dan sebagainya, itu membuat kita selaku pengemudi semakin tidak konsisten memainkan gas. Namun akan berbeda ceritanya jika melaju di jalanan dominan lurus nan mulus lagi datar. Apalagi di jalanan menurun di mana engine load itu lebih ringan dan tidak butuh banyak berakselerasi dengan menginjak gas lebih dalam. Baik ya teman-teman, jelas ya. Kita lanjut ke faktor yang kelima, yaitu beban bawaan dan atau muatan kendaraan. Sudah pasti ya teman-teman bahwa semakin berat beban bawaan dan atau muatan kendaraan, maka engine load semakin tinggi, mesin akan bekerja lebih ekstra. Semakin tinggi engine load, maka lebih banyak BBM yang dikonsumsi oleh mesin. Ini udah jelas ya. Lanjut ke faktor yang keenam, yaitu teknologi mesin dan modifikasi kendaraan. Oke. Sudah semestinya teknologi mesin yang lebih canggih akan membuat konsumsi BBM yang lebih efisien. Mestinya gitu ya. Contoh kecilnya deh. Contoh kecilnya tuh begini. Mari kita bernostalgia kembali tentang mesin yang masih menggunakan karburator. Lalu kita bandingkan dengan mesin zaman sekarang yang sudah mengusung teknologi injeksi elektronik alias Electronic Fuel Injection, disingkat dengan EFI ya. Eco Fanta India. Nah itu terasa jauh sekali perbedaan efisiensi konsumsi BBM keduanya. Ya tetap saja ya, mesin dengan teknologi injeksi selalu lebih efisien dalam hal konsumsi BBM. Belum lagi berkat dukungan teknologi VVTi, VTEC dan sebagainya, itu misalnya pada mesin bensin, dan teknologi common rail dan sebagainya pada mesin diesel, maka semakin memaksimalkan efisiensi konsumsi BBM-nya. Terus hal yang tak kalah pentingnya juga yaitu modifikasi pada mesin mobil itu sendiri. Sebagai contoh nih, nggak cuma modifikasi pada mesin ya, maksud saya modifikasi pada mobil itu sendiri. Nah sebagai contoh yaitu penggunaan roda yang melebihi ukuran standar sehingga bobotnya lebih berat, dapat memicu konsumsi BBM menjadi lebih boros. Terus apalagi jika sampai melakukan modifikasi permesinan yang diracik sedemikian rupa, mungkin demi alasan output tenaga yang lebih besar, bahkan mengubah karakter maupun konfigurasi mesin menjadi racing specifications, maka tidak heran ya bila konsumsi BBM bisa menjadi boros. Ya, wow, itu luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang ketujuh ya. Faktor yang ketujuh yaitu kekentalan dan takaran oli. Pada praktiknya, oli mesin yang dengan tingkat kekentalan rendah alias encer itu lebih mudah dipompa dan disirkulasikan daripada oli mesin dengan tingkat kekentalan yang lebih tinggi alias oli kental.